TCK tamat. Jadi video kali ini aku akan live reading chapter terakhir dari Jujutsu Kaisen. Ini chapter 271. Karena aku belum baca, aku masih menunggu rilisan dari Manga Plus kemarin minggu. Dan sekarang aku akan membaca langsung untuk menunjukkan ekspresiku, is it a good ending or not? Ya, kita langsung aja dah ya. Di sini kita langsung melihat satu color spread dari banyaknya karakter di Jujutsu Kaisen yang di chapter 271 ini berjudul From Now On atau mulai dari sekarang. Ini aku bacanya di Manga Plus ya guys ya. Resmi terjemahan bahasa Indonesia. Rekan-rekan yang kuat dan cerdas sekarang ada di sini. Di sini semuanya pada ngumpul. Yang mati juga kelihatan semuanya di sini. Oke, nice. Cuman feel-nya beda kalau kalian yang sudah nonton videoku waktu Boku no Hero Academia tamat. Feel color spread ini beda banget. Kalau di My Hero Academia itu aku benar-benar seneng banget, tapi di sini ya oke, keren aja lah. Kita mulai dari pertama. Tangkap sang penyihir pengganggu. Aku tidak menemukan segel kutukan atau penanda teknik apapun pada tubuhnya. Berarti pelakunya bersembunyi di dekat sini kan. Kalau ini bukan gara-gara roh kutukan tapi teknik jarak jauh, pelakunya pasti akan muncul dari suatu tempat. Maksudmu saat ini kita masih berada dalam radius jangkauan teknik pelakunya? Bisa jadi, mungkin tekniknya sendiri memang tidak menarik perhatian. Atau pelakunya apa? Atau pelakunya pandai mengelola energi kutukan, agak merepotkan. Apa wajah pacarmu pernah kembali normal? Tidak. Oh, tapi entah jika saat aku tidur. Kalau tidak pernah kembali normal, radius jangkauannya mungkin sekitar 50 meter. Tapi mengingat tingkat bahayanya rendah, pelakunya mungkin menjaga jarak di radius 100 meter. Bagaimana? Apartemen ini ada di tengah-tengah kawasan bisnis loh. Area ini tidak pernah sepi, titik buta dalam bangunan juga terlalu banyak. Mencari tempat persembunyian pelakunya bukan cara yang efektif. Tapi kalau kita bisa memprediksi kapan si pelaku mengaktifkan kembali tekniknya, mungkin kita bisa mendeteksi lokasinya. Nah, bagaimana kalau kita pancing dia supaya mengikuti kita ke lapangan kosong? Kenapa? Mana ada pelaku yang dengan bodohnya mengikuti jebakan tanpa curiga? Secara tidak langsung aku disebut bodoh. Atau Yuji bisa lari sambil menggendong si mbak pacar. Kalau hanya 100 meter gampang kan? Sudah aku bilang pelakunya belum tentu akan mengikuti kita. Meski kutukannya batal karena jarak dengan target melebar, si pelaku tidak akan memunculkan diri kecuali dia benar-benar bodoh. Dia hanya perlu menunggu sampai situasinya tenang untuk mengaktifkan tekniknya lagi. Kita tidak boleh terlihat muncul jangkauan tekniknya dan pelaku. Nobara juga disebut bodoh. Bagaimana kalau mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya naik mobil berdua? Bukan tidak mungkin sih, tapi sementara kita mencari dengan mata telanjang, pelakunya mungkin bisa mengetahui lokasi target dengan tekniknya. Saling menyelidiki niat dengan membuntuti secara ganda tidak akan menguntungkan bagi kita. Jika si pelaku tidak membuntuti mereka dalam perjalanan, kita bisa tangkap dia saat mereka pulang dan tekniknya diaktifkan kembali. Itu bisa saja berhasil, tapi kita jadi harus menunggu si pelaku bergerak dulu. Buset, ribet banget ya. Fushiguro, kok terlalu banyak protes. Perkiraanmu tentang kecerdasan pelakunya terlalu berlebihan. Ada banyak orang yang lebih bodoh dari kita loh. Rasanya aku ingin mengalahkan Fushiguro dalam permainan Otelo. Kenapa tiba-tiba gitu? Aku bawa perasaan itu. Aku juga ingin memamerkan kecerdasan alamiku. Istilah kecerdasan alam itu biasanya dipakai untuk menyemangati orang bodoh. Ini Fushiguro keluar dari kamarnya nih, pinjam sandal ya. Pokoknya kita coba keluar dari jangkauan tekniknya tanpa membuatnya curiga, agar si pelaku terpaksa mengaktifkan kembali tekniknya. Iya, tapi bagaimana caranya? Kurasa kita bisa memanfaatkan itu. Apartemen pencakar langit yang terdiri dari 40 lantai. Lantai teratas ada di ketinggian lebih dari 150 meter. Pasangan ini akan berpura-pura mengunjungi rumah temannya lalu naik lift langsung ke lantai paling atas agar bisa keluar dari jangkauan teknik pelaku. Ichichi dan penjaga jendela akan menjaga pintu otomatis dan pintu darurat di lantai 1. Kita bersiaga di titik-titik dengan visibilitas yang bagus untuk menangkap basah pelaku saat mengaktifkan kembali tekniknya. Tindakan pelaku yang menghabiskan waktu 24 jam hanya untuk mengganggu Fukuzawa dan pacarnya tergolong obsesif. Oke. Selama tidak ada penyadap yang terpasang di apartemen dan pelaku tidak menangkap percakapan kita dengan tekniknya, kurasa dia akan terpancing. Wajahnya sudah pulih kembali. Lantai 40, langsung pada sadar ada seseorang ketemu. Siapa kalian? Kugisaki meluncur ke TKP. Berubah lagi. Wih, dan gokil dari atas cuy. Bro, jatuh, ketemu orangnya. Ini si enteng. Kenapa mereka yang berubah aja lucu banget. Bodoh. Wajingnya Fushiguro. Kalian ini. Kalian terlalu santai, memalukan. Apa kau kenal orang ini? Tidak, aku tidak kenal. Perempuan sialan, tas itu bukankah aku yang membelikan tas itu untukmu? Oh,
Siapa sangka ternyata kasus buruk rupa cermin dibelah. Wajar saja kalau gadis itu tidak ingat wajah pelanggannya semasa masih jadi hostess. Ini hanya masalah Tapi tas itu harganya jutaan loh, kok bisa lupa? Karena lebih praktis kan, kalian pasti tidak tahu harganya. Jangan burung begitu, kau tidak akan dihukum mati. Mulai sekarang aku harus bagaimana? Padahal aku bukan anak kecil lagi, tapi menyatakan perasaan dengan baik saja tidak bisa. Malah berbuat seperti ini dan menyalahkan orang lain. Tadinya kukira setelah Pak Guru Kusakabe selanjutnya latihan pertukaran dengan Pak Guru Gojo. Mau flashback anjir. Ya begitu juga boleh sih, tapi bukankah Satoru Gojo sudah tidak penting? Apa maksudmu? Aku sedang bicara tentang masa depan. Aku ingin Yuji merasa seperti itu. Ini Yuji yang latihan sama Gojo apa Yuji sama Gojo kan ya? Bukankah Satoru Gojo sudah tidak penting? Apa maksudmu? Aku sedang bicara tentang masa depan. Aku ingin Yuji merasa seperti itu. Jika terjadi sesuatu padaku, ada niat dan impian yang gue harap bisa kuteruskan. Namun bahkan jika hidupku berakhir sekarang, akan tiba saatnya kalian semua tumbuh dewasa dan melampauiku. Di masa depan, kurasa akan lebih baik jika setidaknya satu orang melupakanku dan memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dengan mana mungkin aku lupa. Ya iyalah anjir. Pak Guru tidak seperti biasanya. Pak Guru tidak apa-apa. Jangan berkecil hati. Dasar anak muda. Aku masih sangat percaya diri kok. Aku menaruh harapan padamu, Yuji. Kalau masih bisa menyadari bahwa perbuatanmu salah, kau akan baik-baik saja. Jika kau mau introspeksi diri, lain kali kau bisa membantu tugas kami. Aku menaruh harapan padamu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan benda itu? Dibuang. Benda itu terang saja sudah tidak begitu berbahaya, dan nantinya itu bisa jadi jimat pelindung yang bagus. Dasar kau ini. Tidak apa-apa kok. Surkuna, aku tidak menyangka kau datang lebih dulu. Ternyata kau ada di sini. Apa ini ketiga kalinya kita bicara? Lah anjir. Karena teknikku mengintervensi jiwa, jadinya seperti residu. Tempat ini adalah jalan yang dilalui oleh jiwa-jiwa yang berbeda. Aku ingin menanyakan sesuatu, Sukuna. Katamu kau hanya menjalani hidup dengan caramu sendiri. Kau bilang begitu pada dirimu dan orang lain, tapi itu bohong kan? Kau ingin balas dendam kan? Hidupmu penuh dengan membalas mereka yang membenci dan menindasmu karena terlari sebagai anak tak diinginkan yang mengerikan. Sama saja, aku menjalani hidup seperti itu karena tidak tahu cara lain untuk hidup. Tidak, aku bisa saja memilih jalan yang berbeda. Aku pernah punya dua kesempatan. Kenapa tiba-tiba Sukuna curhat dah? Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan kutukan yang menggeliat di dalam perutku. Aku takut dibakar hidup-hidup oleh kutukanku sendiri. Jika ada kesempatan berikutnya, mungkin akan kucoba mengubah cara hidupku. Membosankan, sekarang aku jadi lunak. Wajar saja kan, karena aku sudah kalah. Apa-apaan ini, kesannya jadi cuma aku yang seperti anak kecil di sini. Sialan. Terus ada yang lainnya, Maki, Yuta, sama yang Salmon itu siapa namanya? Kunikaki. Ada aku yang nama kedua orang itu nggak bisa hafal asli. Si trio aneh. Terus ada kayak kandang. Segel untuk melemahkan roh jahat. Lah, pintunya kebuka tapi ini jarinya Sukuna. Terima kasih telah membaca serial ini selama 6,5 tahun. Nantikan karya-karya kami selanjutnya. Tamat. Gimana sih? Coba kita lihat komentar dari orang-orang di sini. Dengan ini artinya Gosat sudah resmi mokat. Gojo Satoru maksudnya. Tidak ada lagi harapan. Thank you Gigi karena menyisakan MC dan kawan-kawannya, tapi tidak dengan dua senseinya. Positifnya Sukuna, Tobat, dan Mahito tantrum. Aku berharap Suguru muncul, soalnya nongol di sampul. Ternyata cuma ilustrasi belaka. Otsukare sama Gigi Sensei, plot hole-nya bersipun. Bener banget. Terima kasih Gigi Utami untuk perjalanannya yang hampir 7 tahun ini. Semoga lebih baik lagi. Semoga lebih baik lagi. Siapa dua orang yang dikira bagian atasnya disampul? Emang iya? Ada ya? Oh iya anjir. Singanu bukan sih? Kalau putih-putih itu yang ngeluarin listrik itu siapa namanya coba? Kasimo. Kalau yang nggak ngerti ini satunya siapa nih? Oke, itu adalah live reading dari Jujutsu Kaisen chapter 271 yang merupakan tamatnya dari serial Jujutsu Kaisen setelah 6,5 tahun. Cukup ternyata ya. Impresi pertamaku adalah kurang puas aja. Chapter ini keangkat karena ada flashbacknya Gojo Satoru. Udah itu aja. Selain itu nggak ada. Niatnya kan Giga Akutami mau membuat apa sih, kayak Yuji menjadi orang yang baik dengan menyemangati orang yang sudah berbuat salah gitu kan ya. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak kalau di My Hero Academia waktu ketika si Deku menyemangati anak kecil tuh, yang tanya aku bisa jadi pahlawan dan enggak ya dengan kuat yang lemah seperti ini, kan mirip-mirip seperti itu ya.
Cuman kalau di My Hero Academia tuh lebih menyentuh lagi nih, meskipun agak rushing banget, kecepetan banget. Di Jujutsu Kaisen lebih, aduh gak ngerti lagi guys. Aku mulai was-was dengan ending Jujutsu Kaisen sejak ada pengumuman Jujutsu Kaisen akan tamat dalam 5 chapter lagi itu. Aku udah langsung, udah nih. Masalahnya emang bener tadi ada di komen, plot hole-nya masih banyak yang gak dijelasin gitu ya. Agak sangat sayang untuk ending kali ini. Mungkin kalau dipanjangin masih bisa. Aku nggak ngerti apakah GG Akutami udah capek buat menggambar atau mungkin GG Akutami sudah tidak tahan dengan tekanan-tekanan Jujutsu Kaisen ini, atau mungkin dia kebingungan untuk membuat ending yang bagaimana. Tapi yang jelas, terima kasih GG Akutami Sensei sudah memberikan karakter-karakter yang menarik di Jujutsu Kaisen, cerita yang cukup menarik, cerita yang cukup apa istilahnya ya, gimmick-gimmicknya bener-bener bagus banget. Tapi secara keseluruhan cerita, kalau harus membandingkan dengan My Hero Academia, aku lebih suka My Hero Academia. Poin terbaik dari Jujutsu Kaisen menurutku adalah bagaimana GG Akutami bisa membuat satu karakter bener-bener amat sangat ikonik. Terutama adalah Gojo Satoru. Itu side karakter ya, kalau di Naruto mungkin berarti ini kayak Kakashi kali ya. Terus kalau di My Hero Academia mungkin ini kayak All Might. Kalau di Black Clover yang sepantaran ini lebih mirip kayak Yamizuke Hiro. Tetapi dari antara mereka semua itu emang Gojo Satoru emang bener-bener ikonik banget. Banyak yang suka. Animenya lebih jos lagi. Tapi ya harus kita akui bahwa manga Jujutsu Kaisen ini meledak karena animenya. Manganya bagus. Aku baca manganya sebelum ada animenya. Cuman apa ya? Kurang aja menurutku. It doesn't mean I don't like it, I like it, I love it so much. Jujutsu Kaisen adalah salah satu manga favoritku juga. Cuman salah satu hal yang membuat aku susah untuk mengikuti Jujutsu Kaisen adalah ceritanya yang bukan jelek ya. Lebih ke GG Akutami itu mempunyai cara yang unik untuk menjelaskan ceritanya. Bukannya membuat saya mengerti, malah membuat saya lupa gitu. Poin yang benar-benar aku bikin kaget banget adalah ketika animenya muncul, ketika waktu Mahoraga muncul ya. Pertarungan Mahoraga melawan Sukuna, melawan Fushiguro, itu bener-bener animenya keren banget, parah banget. Tapi aku bener-bener lupa adegan sepenting itu pernah aku baca di manganya. Gak ngerti dah, sumpah. Aku bener-bener, anjir, ada adegan ini ya? Adegan sepenting itu aku sampai lupa loh. Karena mungkin waktu aku membacanya memang tidak seberkesan itu, pertama. Kedua, dialog yang diberikan oleh GG Akutami Sensei itu bener-bener bikin aku susah mencerna ceritanya. Jangankan versi bahasa Inggrisnya, aku baca versi Indonesianya aja pusing. Tapi nggak ngerti lagi dah. Suka-suka GG Akutami lah ya. Dia punya hak full untuk membuat karakter yang dia suka, membuat cerita yang dia suka, menggunakan style yang dia suka. Tapi aku tetap suka Jujutsu Kaisen. Nah, dari chapter terakhir ini sebagai ending, menurut kalian bagaimana nih? Apakah ini ending yang bagus? Apakah ini ending yang biasa aja? Apakah ini ending yang flop? Karena aku masih berharap plot hole ini akan dibuat kayak ya chapter tambahan sedikit lah ke depannya, atau mungkin OVA kayak kalau di animenya, atau mungkin ada movie. Tapi kalau mau dibikin movie, apa yang mau dibikin movie ya? Karena misteri terbesar karena misteri di Jujutsu Kaisen nggak ada yang gede banget gitu lah ya, yang cocok untuk dijadikan movie. Beda dengan flashbacknya si Okotsu Yuta, itu bagus banget. Tapi yang cerita-cerita lainnya kayaknya kalau digali kok kayaknya kurang gitu untuk jadi movie. Tapi ya nggak tahu lah ya. Bagaimana menurut kalian dengan tamatnya Jujutsu Kaisen ini? Silahkan komentar di bawah. Satu masterpiece tamat lagi guys. Baca apa lagi ya?